Jika ada kontes negara paling futuristik, Cina akan menang telak. Sambil tersenyum sinis, memamerkan kota-kota tanpa kasir, kereta cepat yang lebih gesit daripada kecepatan demokrasi Amerika, dan sistem pengawasan sosial yang membuat Big Brother terlihat seperti amatir. Sementara itu, Amerika Serikat masih sibuk berdebat apakah bumi itu datar atau flat. Dan Indonesia, ya setidaknya mereka punya rendang. Cina ketika 2023 tiba di 2023. Cina tidak hanya membangun masa depan, mereka sudah menyewanya. Di sana, warung bakso dijual via drone, polisi lalu lintas adalah hologram, dan warga bisa membayar pajak dengan senyuman atau poin sosial terserah pemerintah. Sementara Amerika masih bangga dengan 5G yang sinyalnya hilang di balik gedung pencakar langit, Cina sudah uji coba 6G, di mana internetnya bisa mengirim pesan ke masa lalu untuk memperingatkan Anda agar tidak makan mie instan kemarin malam. Tidak cukup dengan itu, Cina juga membangun kota-kota hantu cerdas yang dipenuhi sensor IoT hanya untuk memastikan bahwa lampu jalan mati otomatis jika tidak ada warga yang lewat, hemat listrik, tapi juga menghemat hak privasi Anda. Di sekolah-sekolah, murid diawasi kamera AI yang bisa mendeteksi kebosanan dari kedipan mata. Jika nilai sosial Anda turun karena terlalu sering mengeluh di Weibo, jangan kaget jika tiba-tiba Anda dilarang naik kereta cepat atau membeli tiket konser Jejo. Jangan lupa Project Belt and Road Initiative. Cina tidak hanya ekspor barang, tapi juga ekspor utang ke negara lain. Strategi jenius. Jika Alvelas menjajah dengan militer, Cina menjajah dengan skema Ponzi berkedip lampu LED. Mereka membangun pelabuhan di Sri Lanka, bandara di Afrika, dan jalan tol di Eropa, semua dengan tagihan yang akan membuat generasi penerus negara-negara itu bekerja paruh waktu sebagai influencer promo produk Cina di TikTok. Amerika, nostalgia tahun 90-an dengan bonus utang nasional. Amerika, mereka sibuk merombak infrastruktur yang terakhir diperbarui ketika Britney Spears masih polos. Jembatan-jembatan mereka berderit seperti suara demokrasi yang sekarat. Kereta api Amtrak terjebak di abad ke-19, dan sistem kesehatan mereka adalah lelucon paling mahal di dunia. 300 talas untuk segelas air di rumah sakit. Siapa yang tidak mau? AS adalah negara di mana kaum progresif dan konservatif bersatu dalam satu hal, membenci kemajuan. Kaum kiri sibuk memperdebatkan pronoun di bio Twitter, sementara kaum kanan sibuk mengklaim bahwa panel surya adalah alat komunis untuk mencuri jiwa warga. Sementara itu, Elon Musk menjual flamethrower dan mimpi kolonisasi Mars. Meski jalan raya di California masih dipenuhi lubang yang bisa menelan setengah roda Tesla. Jangan tanya soal kecerdasan buatan. Punya Silicon Valley, tapi CEO-nya lebih suka Twitteran kriptik dan race to Mars, sementara jalan raya mereka berlubang-lubang. Cina, mereka sudah membuat robot yang bisa menyirami tanaman, mengawasi Uighur, dan menyensor meme TikTok sekaligus. Efisiensi. Amerika malah sibuk memproduksi film superhero ke-43 yang intinya sama. Orang jahat kalah, gedung hancur, dan tagihan asuransi naik. Indonesia, antara macet, kaset, keset, dan mimpi, jadi macan Asia tapi tertidur. Indonesia adalah contoh sempurna jika kolonialisme berakhir, tapi mentalitasnya tetap pre-order. Negara ini punya sumber daya untuk jadi raksasa, tapi lebih memilih rebutan tiket konser Coldplay dan viral TikTok. Apakah bumi ini datar versi Islam? Sementara Cina membangun rel kereta cepat Jakarta-Bandung dalam hitungan bulan dengan bunga utang yang membuat Menkeu menangis tiap malam. Jalan tol di Jakarta masih seperti permainan dodge the pothole. Teknologi. Indonesia punya Gojek, layanan transportasi yang bisa mengantar Anda ke kantor, beli nasi padang, dan pinjol ilegal dalam satu aplikasi.
Tapi ketika hujan, semuanya berhenti. Sementara di Cina, mereka sudah uji coba taksi terbang listrik. Indonesia baru uji coba stiker elektronik untuk tilang. Slow clap. Jangan harap transformasi digital berjalan mulus. Di satu sisi, startup lokal berkoar-koar tentang unicorn, tapi di sisi lain, listrik di Jawa sering padam karena PLN masih pakai sistem kabel tembaga warisan Belanda. Pemerintah sibuk mengganti logo kementerian tiap ganti menteri, sambil berjanji revolusi industri 4.0 akan datang setelah mereka selesai rapat bahas anggaran studi banding ke Bali. Masa depan milik Cina, Amerika sibuk dengan drama, Indonesia sibuk dengan diri sendiri. Cina mungkin tidak sempurna, tapi setidaknya mereka bergerak. Amerika sibuk bertengkar, apakah transgender boleh main golf atau tidak, sementara Indonesia, ya, mereka baru saja menemukan bahwa internet cepat bisa dipakai untuk streaming drakor tanpa buffer. Cina membangun menara pencakar langit dengan lift nirkabel. AS masih pakai elevator yang kadang terjebak antara lantai 40 dan 41. Sementara Indonesia baru saja memasang AC di halte bus Transjakarta. Prestasi. Jika Cina adalah siswa berprestasi yang curang tapi lulus cum laude, ASS adalah mahasiswa abadi yang ribut di kafe kampus, dan Indonesia adalah anak kos yang bangga bisa masak Indomie tanpa gosong. Jadi, jika Anda ingin melihat bagaimana peradaban manusia bisa mencapai puncaknya atau jurangnya, tontonlah Cina. Jika ingin nostalgia, kunjungi Asanda. Jika ingin belajar sabar, datanglah ke Jakarta jam 5 sore. Artikel ini ditulis dengan bantuan AI yang dilatih di server China. Amerika dan Indonesia silakan lanjutkan debat tentang etika AI sambil minum kopi.